Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk si Bitcoin dan juga Polkadot kali ini ya. Kemudian di pagi hari ini ya, khususnya di Jakarta lagi hujan cukup deras teman-teman. Gimana di tempat kalian nih ya, beberapa hari ini pagi-pagi udah hujan terus deras lagi. Oke, jadi itu sedikit intermezzo. Kemana ada update ya, sorry, kemarin 2 hari yang lalu untuk Bitcoin dan juga Chainlink, berikut juga dengan Solana sama Render juga. Mungkin besok akan saya update mana nih, Solana atau Render lagi teman-teman, atau Chainlink. Ya coba kalian tulis di kolom komentar bawah video ya. Nah, ini sedikit reminder untuk news event di minggu ini ya. Ini ada di tanggal 30 Januari, which is berarti malam ini. Kemudian di 31 Januari itu berarti besok. Ini ada CB Consumer Confidence, ada Jobs Job Opening. Kemudian besoknya itu ada ADP, Non-Farm Employment Change ya. Kemudian ada Chicago PMI ya. Kemudian ada FOMC statement juga. Kemudian ada Fed interest rate decision ya. Kemudian ada FOMC press conference juga ya. Kemudian di tanggal 1 Februarinya ada initial jobless claim, ada S&P, ada ISM manufacturing PMI sama price juga. Sama yang terakhir itu di 2 Februari. Ya, di sini ada non-farm payroll, unemployment rate, sama average hourly earning, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa news event ini ya, untuk per malam ini sampai di tanggal 2 Februari. Cuman yang main eventnya itu di tanggal 31 ya. Di sini ada FOMC statement sama ada Fed interest rate decision. Oke, jadi itu sedikit reminder dari saya untuk teman-teman ya, mungkin yang ada ke-skip atau ya takutnya lupa dan lain sebagainya lah ya, bisa di-prepare. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk per saat ini ya, akhirnya Bitcoin mengalami kenaikan ya, setelah memang dia sempat retest di area bawah ini, itu di sekitar 39 ribuan dolar ya. Kemudian dia berangsur naik ya, dia tidak terbreakdown lagi, malah dia mendapatkan reaksi yang lumayan strong ya. Retest ke next target resistance-nya, mampu break. Sekarang next area target lagi di sekitar 43.100-an, 43.200 dolar, ini juga mampu dilewati untuk posisi saat ini. Dan secara daily pun kita bisa lihat closing itu cukup strong teman-teman di next area target resistance di sini. Sebelumnya reaksi dari seller datang signifikan dari level area ini ya, boom, di bawah mundur turun, di sini juga boom, di bawah mundur turun ya, untuk posisi saat ini pada pergerakan si Bitcoin. Nah, untuk saat ini ya, kita bisa lihat ini adalah previous high-nya. Oke, bisa aja dia berproses turun seperti ini ya, untuk naik sekedar retest aja, untuk create yang namanya lower high dari previous high-nya dia atau swing high terakhir, untuk dia sebelum melanjutkan penurunan. Masih possible gak? Masih aja teman-teman. Dan itu yang dinamakan dead cat bounce pattern ya. Meanwhile, kalaupun dia dari area sini mampu break nih, mampu break naik lagi ya, testing ke swing high terakhir. Nah, potensi apa? Potensi terbentuk yang namanya double top. Itu juga merupakan bearish pattern ya. Jadi sekali lagi ini beberapa reminder untuk teman-teman sekalian. Bisa scanner pertama adalah dead cat bounce untuk lanjut turun, tapi kalau invalidasi ya at least dia akan ngejar visit ke swing high terakhir di sekitar 48 sampai 49 ribu dolar ya, untuk si Bitcoinnya. That's why kemarin kenapa saya infokan juga, kalau misalkan teman-teman yang bermining spot kemudian dapat diskon nih, mendapatkan retracement atau koreksi ke kisaran 39.000 sampai 40.000 dolar tanpa harus nunggu 37.000 dolar. Yang mau buyback, yang mau beli lagi, itu nggak masalah ya, selama mungkin buat teman-teman yang mau akumulasi di spot account ya, it's okay gitu. Ketika dapat diskon ya beli lagi, tapi nanti dia rejection lagi ya beli lagi gitu, nggak ada masalah untuk di spot accountnya ya. Jadi palingan itu yang pengen saya lanjut reminder ke teman-teman sekalian. Masih adanya probabilitas untuk si Bitcoin kena reject lagi ya, apalagi menjelang FOMC ya. FOMC di tanggal di tanggal 31 Januari, cuman ini di subuhnya ya nih, siangnya nih malah teman-teman, jamnya ya, ini coba akan saya ganti dulu aja jamnya biar lebih enak. Nah, ini Bangkok Hanu Jakarta ya, GMT. Nah, ini ya, untuk jamnya sendiri FOMC-nya nih ya subuh ya, 1 Februari subuh jam 2 dini hari nih. Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini saya adjust sedikit ya, swing low-nya saya adjust sedikit, maka ya dia benar-benar lagi testing nih di Fibo atau retracement 0,5-nya nih. Tuh.
pas banget teman-teman, pas banget di retracement 0,5 nya nih secara daily time frame ya. So di sekitaran ini adalah area golden ratio nya, balik lagi ya, dia drop ya, kita bisa lihat dia drop, berproses, akhirnya mengalami pemantulan ya. Perhatikan di level area ini, kalau area ini mendapatkan reaksi ya, closingnya cuman bikin tail candle panjang ke atas ya, rejection strong terjadi ya, ini masih possible untuk dia bahkan testing ke swing low nya atau bahkan bikin lower low di sekitar 35 sampai 37 ribu dolar ya. Ini bisa invalid ketika memang dia mampu break dan ngejar area 48 sampai 49 ribu dolar untuk si Bitcoin secara daily. Makanya closing candle secara daily untuk posisi saat ini itu sangat-sangat menentukan, dan juga kita harus lihat reaksi seperti apa, karena di level next area target kita bisa lihat sebelumnya ini mendapatkan rejection, ini bikin tail candle cukup panjang rejection, ini juga rejection kembali ya. Jadi ini beberapa pertimbangan untuk teman-teman ketika memang si Bitcoin akan visit ke next area targetnya. Oke, jadi itu secara daily. Meanwhile kalau secara hourly-nya kita bisa perhatikan secara sesama dia udah mampu lewatin beberapa next area target resistance ya. Di sini terakhir kali ini seller datang dari area sini, kemudian di sini SNR sebelumnya gitu ya nih. Kita bisa perhatikan. Oke, next area target ini sedikit tipis, akan coba saya tandain di kisaran area ini. Nah, di sini yang lagi di testing sama si Bitcoin nih. Sebelumnya menjadi area support resistance juga nih. Ini resistance, ini support ya, ini resistance nih. Oke. Ini boxnya akan coba saya ganti aja biar nggak nyaru warna merahnya. Ya, ini juga jadi warna putih, yang udah dilewatin warna putih. Nah, ini. Oke. Ini untuk resistennya. Nah, ini bisa diperhatikan ya, sekali lagi ini untuk area yang lagi di testing, dan next area target itu di sekitar 44.300 sampai 44.600-an dolar ya. Jadi ini menjadi beberapa area concern. If dia dari area sini mendapatkan retracement terlebih dulu, maka kita bisa pantau untuk dua area ini ketika dia retracement di sekitar 43.300-an sampai next lagi di area kedua itu di sekitar 42.300-an dolar, dimana sebelumnya menjadi area support resistance juga. Jadi bisa diperhatikan ini untuk next area ketika memang dia mengalami retracement terlebih dahulu atau pullback ya teman-teman. Ini lihat dulu reaksi dari dua area ini buat yang dinanyain di lower time frame seperti apa untuk si Bitcoin-nya. Ketika memang sebelumnya di sini kita bisa lihat ya terbentuk sebuah trendline support dan juga sebuah trendline resistance nih seperti ini. Ya, dia ini sempat break tapi langsung reject strong lagi di sini. Kemudian benar-benar mampu di break sama si Bitcoin. Ya, jadi memang sekarang ini penguatannya pun lumayan signifikan, tapi perlu di note sekali lagi secara daily-nya ini dia akan visit ke golden ratio dan masih possible untuk dead cat bounce terjadi. Ya. Oke, next kita pembahasan terakhir untuk si Polkadot. Nah, Polkadot sendiri ini terakhir kali di Desember ya 2023 visit ke strong resistance areanya di sini. Boxnya udah saya tandain dan dia visit ke 9,3 dolaran, mendapatkan rejection strong. Dan di sini kita bisa lihat ya secara sama secara daily ini adanya head and shoulder. Ya tuh. Ini gede banget dan jelas banget. Ya, kemudian untuk bagian neckline-nya coba akan saya highlight dulu untuk bagian neckline-nya di area sini. Nah, ini untuk bagian neckline-nya dia memang udah beberapa kali di retest, kemudian dia mampu breakdown dan testing nih terhadap EMA 200 secara daily-nya. Kemudian mendapatkan reaksi dan posisinya sekarang berada di atas neckline tersebut dari si head and shoulder-nya. Dan posisinya sekarang lagi maintain lah posisi di atas EMA 55 secara daily time frame. So, ketika memang dia mendapatkan rejection strong kembali, kita bisa lihat secara daily-nya walaupun dia mampu reclaim tapi bikin candle cukup panjang, dimana kita bisa lihat juga secara daily-nya. Kalau saya markingin nah di area ini ya tuh, ini secara daily loh. Ini sebelumnya menjadi area support. Ini saya akan zoom lagi. Nih di sini ya. Ini support become resistant. Ya, ini juga seller datang signifikan dari level area ini. Tuh. Ya, candle besar muncul, berarti ada yang buang barang di level area itu. Dan ya kita bisa lihat hal yang sama, berarti ada yang nungguin juga untuk buang barang di level area ini. Sehingga dia bikin tail candle cukup panjang ke bawah. Dan sekarang lagi mantul lagi terhadap EMA 55-nya. Ya, jadi EMA 55 cukup direspek lah pada pergerakan koin Polkadot ini. Ketika buat teman-teman yang nanyain, oke, dia retracement gimana bro? Ya, ini bisa menjadi pertimbangan ketika dia retracement untuk akhirnya lanjut naik lagi di level area neckline bawah ini.
itu di sekitar 6,57 sampai 6,813 dolar ya. Kalau misalkan kita gunakan bantuan kakek Vibo juga dari swing low ke previous swing high-nya, maka ya kita mendapatkan golden ratio terdekat di 0,3 sampai 0,5 retracement ya. Ini pas juga dengan secara zonasi. Tuh, support sebelumnya. Jadi ini adalah area yang cukup ideal ketika memang si Polkadot ini mendapatkan reaksi koreksi terlebih dulu, retracement dulu. Setelah dia mampu reclaim kembali area ini akan dites. Maka ini menjadi area concern dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk yang mau buyback dan lain sebagainya ya, di sekitar area yang tadi juga sudah saya sampaikan. Oke. Jadi palingan itu yang perlu saya sampaikan ataupun yang bisa saya update untuk Polkadot dan juga Bitcoin. Hopefully bisa terbantu. Sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.